Ini adalah wujud dari tanaman sorghum, atau di lain daerah namanya adalah tanaman cantel atau gandrung. Dia adalah tanaman budidaya di tanah yang kering. Tanaman gandrung ini di Mesir sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Min Agribisnis di sini. Kali ini kita ketemu lagi di area pesawahan penduduk ini untuk mengenal suatu tanaman prasejarah. Apa itu namanya? Sebelum kita mengenal tanaman ini dan manfaatnya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Ayo kita mengenal tanaman ini supaya menambah wawasan dan ilmu tentang tanaman di area pertanian dan perkebunan. Kita sekarang akan mengenal suatu tanaman prasejarah. Tanaman ini ada sejak 3000 sebelum Masehi di negara Mesir ya. Perkenalkan, nama tanaman ini adalah sorghum. Ada orang menyebutnya juga namanya cantel dan tanaman gandrung. Pohonnya seperti pohon jagung ya. Kalau untuk gandum, kalau tanaman gandum beda lagi. Kalau tanaman gandum mirip pohon padi di sawah. Kalau tanaman sorghum mirip dengan pohon jagung. Bisa dibedakan ya. Mereka sama-sama tanaman budidaya, perkebunan, dan pertanian. Kita akan mengenal asal-usul, manfaat, dan kandungannya. Dia berasal dari Afrika Timur, si tanaman sorghum ini. Dia adalah tanaman yang tahan banting. Kenapa? Karena dia dapat bertahan hidup atau tumbuh subur di tanah yang tandus atau gersang. Itu salah satu kelebihannya ya, tanaman sorghum ini. Lalu kelebihan tanaman sorghum ini adalah tanaman sorghum tidak perlu banyak pemberian pupuk karena dia dapat tumbuh subur di dalam atau di tanah yang gersang. Lalu kelebihan yang lainnya adalah tanaman sorghum tahan terhadap hama dan penyakit. Itulah kelebihan dari si tanaman sorghum tersebut. Menurut berita, di dunia ini ada 32 spesies tanaman sorghum. Ini wujud dari pohonnya ya, atau batangnya. Lalu kita akan mengenal manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai bahan pengganti beras dan jagung serta gandum. Dia dapat menggantikan beras ini karena kandungan karbohidrat yang tinggi. Tanaman ini juga untuk bahan minuman beralkohol, bijinya ya yang dipakai. Biasanya difermentasi. Dia juga dapat dipakai sebagai bahan gula
khusus sorghum manis, jenis manis ya. Lalu batangnya dipakai untuk media jamur merang dan bahan kertas batang dari tanaman sorghum ini. Lalu kita akan mengenal kandungannya ya. Yang pertama adalah dia mengandung karbohidrat, lemak, kalsium, besi, dan fosfor. Itu kandungan dari tanaman sorghum tersebut. Lalu kita akan mengetahui berapa luas perkebunan sorghum di seluruh dunia ya. Yang pertama adalah di India. Di India ada 7,38 juta hektar. Lalu di Afrika 4,1 juta hektar. Di Asia ada 0,5 juta hektar. Di Amerika ada 0,84 juta hektar. Di Australia ada 0,65 hektar atau 0,65 juta hektar ya. Lalu di Indonesia paling sedikit ini. Di Indonesia ada 25.000 hektar. Karena di Indonesia belum terlalu terkenal ya tanaman sorghum ini. Dia lebih terkenal di luar negeri atau di area barat. Lalu kita akan mengetahui atau mengenal manfaat sorghum untuk kesehatan ya. Dia juga bermanfaat untuk kesehatan. Apa itu? Yang pertama adalah mengurangi peradangan. Yang kedua, mencegah kanker. Lalu membantu proses penurunan berat badan. Selanjutnya adalah aman untuk penyakit celiak, yaitu kelainan di mana mengkonsumsi gluten dapat memicu respon imun tubuh seperti peradangan dan kerusakan usus kecil. Itulah penyakit celiak. Lalu manfaat selanjutnya adalah sebagai pengganti nasi, bahan tepung, bahan popcorn, sereal, dan sirup. Itulah manfaat dari tanaman sorghum ini. Itulah perkenalan singkat kita dengan si tanaman sorghum ini atau tanaman gandrung ini. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan dan tumbuhan perkebunan lainnya.